Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini channel belajar fisika online akan mulai membahas soal-soal latihan olimpiade fisika. Ini kakak akan bahas soal nomor 1. Soalnya adalah sebuah partikel dilepaskan dari keadaan diam. Jadi kalau misalnya benda dilepaskan dari keadaan awal diam, maka kecepatan awal partikel atau benda bernilai sama dengan 0 dan jatuh dalam pengaruh gravitasi dan gesekan udara. Gaya gesek yang dialami oleh partikel itu sama dengan Fg. Jadi di sini gaya geseknya bertanda negatif, di mana tanda negatif di sini udah dijelaskan ya. Artinya adalah arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak partikel. Jadi kalau misalnya kakak tulis gaya gesek ini bernilai negatif alpha v, ini ketika dia berlawanan, dan gaya gesek bernilai positif lambda v ini ketika searah. Tapi nggak mungkin searah karena gaya gesek pastinya berlawanan dengan arah gerak partikel. Oke. Yang pertama, menentukan kecepatan benda sebagai fungsi waktu. Jadi di sini kita jawab pilihan yang A dulu. Kita bisa gunakan hukum 2 Newton. Kita bisa gunakan hukum 2 Newton. Kenapa kita gunakan hukum 2 Newton? Karena di sini ada gaya gesek ya. Benda bergerak ke bawah karena ada gaya gravitasi. Oke. Hukum 2 Newton persamaannya adalah resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Oke. Untuk resultan gaya di sini kan gaya berat itu arahnya ke bawah. Jadi kalau misalnya benda dijatuhkan dari keadaan awal diam, maka kecepatan awal sama dengan 0. Maka benda ini terpengaruh oleh dua gaya. Yang pertama ada gaya berat, yaitu massa kali gravitasi. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek arahnya ke atas ya, karena gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Oke. Jadi di sini kalau kakak tulis resultan gayanya itu adalah gaya berat, yaitu mg. Nah, sekarang gaya gesek yang kita masukin. Gaya gesek yang kita masukin itu yang bertanda negatif karena berlawanan. Berarti minus Fg atau minus lambda V sama dengan massa dikali percepatan. Percepatannya kita gunakan yang fungsi kecepatan. Jadi percepatan sebagai fungsi kecepatan itu bisa ditulis sebagai turunan kecepatan sebagai fungsi waktu atau turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita manipulasi aja persamaan ini untuk mendapatkan V sebagai fungsi T. Caranya itu kita kali aja. Jadi dt sama dengan M dV dibagi mg dikurang lambda V. Oke. Langkah selanjutnya itu adalah kita integralkan. Kita bisa integralkan. Jadi integral dt dari T sama dengan 0 sampai T, ini hasilnya harus sama dengan integral dari kecepatan awalnya 0 sampai kecepatannya sebagai fungsi waktu V dari M dV dibagi mg dikurang alpha V. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengintegralkan persamaan yang kanan? Caranya kita bisa gunakan permisalan. Jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan U sebagai variabel baru, ini adalah mg dikurang alpha V. Jadi turunan U ini sama dengan minus alpha turunan V, atau du sama dengan minus alpha dV. Jadi kalau kakak tulis dV itu sama dengan minus alpha dibagi du. Oke, jadi hati-hati ya persamaannya ya. Sorry, ini kebalik, minus du dibagi alpha. Minus du dibagi alpha. Oke. Nah, sekarang baru kita substitusi.
substitusi ke persamaan yang ini ya tadi ya. Jadi hasil integralnya itu adalah T, batas bawahnya 0, batas atasnya T, jadi dia nggak pengaruh ya, sama dengan integral dari kecepatan awalnya 0 sampai V. Nah sekarang M dibagi mg min alpha V kita jadiin U. Oke, dv kita jadiin min du per alpha, jadi dikali min du per alpha, berarti T sama dengan integral, atau M per alpha kakak keluarin ya, jadi min M per alpha integral dari du per U. Nah integral dari du per U itu logaritma natural, jadi T sama dengan min M per alpha logaritma natural dari U, di mana batas bawah dari V sama dengan 0 sampai V. Nah ini kan U, di sini V, U-nya kita masukin lagi variabel mg min alpha V. Jadi kalau kakak lanjutannya itu adalah T sama dengan min M per alpha logaritma natural. Di sini U-nya langsung kakak substitusi ya, mg dikurang alpha V. Logaritma natural mg dikurang alpha V batas bawah dari kecepatan awalnya sampai kecepatan akhirnya. T sama dengan min M per alpha logaritma natural. Nah sekarang kalau kita masukin V tetap dia mg dikurang alpha V, tapi ketika kita masukin kecepatannya sama dengan 0, maka min lambda dikali 0. Jadi mg aja jadi di sini ya. Karena mg dikurang 0 tetap mg. Oke. Kalau kakak sederhanakan bisa jadi minus M per alpha logaritma natural mg dibagi mg1 dikurang alpha V dibagi mg. Oke, sekarang persamaan ini itu bisa kita manipulasi untuk mencari kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, bagaimana kak caranya? Ya caranya kita bisa kali silang. Jadi kalau dikali silang min lambda T dibagi M. Oke, ini harus sama dengan logaritma natural 1 dikurang alpha V dibagi M kali G. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan logaritma natural? Kita eksponenkan. Jadi eksponen min lambda T dibagi M harus sama dengan eksponen ln. Eksponen dari ln-nya keluar, jadi tinggal 1 dikurang alpha V dibagi mg. Oke, sekarang V-nya itu kita pindahkan ke kiri ya. Jadi lambda V dibagi mg ini harus sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda T dibagi M, sehingga kecepatan sebagai fungsi waktu kita dapat persamaannya itu adalah mg dibagi alpha dalam kurung 1 dikurang E pangkat min lambda T dibagi M. Nah ini adalah persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Oke, untuk pilihan yang B dan C kakak lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.